Mengupas rencana matang John Kay serang Nus Kay. Ada ucapan pengkhianat dan mati. Kasus penyerangan dan pembacokan oleh kelompok John Kay, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi atau reka ulang adegan di perumahan elit Green Lake City, Tangerang dan Jalan Kresek Raya, perempatan ABC, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden tersebut terjadi pada Minggu 21 Juni 2020. Rekonstruksi yang dilakukan pada Rabu 26 Juni 2020 di Polda Metro Jaya ini menunjukkan John Kay yang diperankan oleh orang lain berkumpul dengan anak buahnya di Jalan Titian Indah Utama 10, Bekasi, Jawa Barat pada 20 Juni 2020. Apa hukuman bagi seorang pengkhianat? Tanya John Kay kepada anak buahnya. Mati, jawab anak buah John Kay yang hadir pada saat itu. Perencanaan lebih matang. Anak buah John Kay lantas kembali merencanakan penyerangan terhadap Nus Kay yang lebih matang pada Minggu 21 Juni 2020 di daerah Cempaka Putih. Usai merencanakan, mereka langsung bertolak menuju TKP dan melakukan aksi penyerangan. Mereka melakukan penyerangan di dua lokasi berbeda, yaitu di perumahan elit Green Lake City, Tangerang, dan Jalan Kresek Raya, perempatan ABC, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Yakinkan perencanaan. Adapun Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Jen Calvin Simanjuntak mengatakan reka ulang adegan yang digelar pihaknya bertujuan untuk meyakinkan perencanaan yang dilakukan oleh John Kay bersama anak buahnya. Untuk meyakinkan perencanaan dan pemufakatan terjadinya pembunuhan ini lebih jelas lagi, ujar Calvin. Perencanaan di 3 lokasi. AKBP Jen Calvin Simanjuntak menyebutkan kelompok John Kay diketahui melakukan perencanaan di 3 lokasi berbeda, meliputi Kelapa Gading, Titian, serta Cempaka Putih. Pertama, di salah satu lokasi yang ada di Kelapa Gading, kedua di Titian Bekasi yang merupakan markas dari JK, ketiga di Arcici. Ini adalah tempat terakhir yang digunakan oleh tersangka DF untuk memberi arahan terakhir dan membagi-bagi tugas berikut dan membagi-bagi peralatan berupa senjata tajam, tombak, dan mobil-mobil yang ada, jelasnya. Setelah di Arcici di Cempaka Putih, 6 mobil akan dibagi, 6 mobil untuk berangkat ke TKP pengerusakan rumah NK yang ada di klaster Australia. Yang kedua sasarannya adalah Kosambi yang terjadi pembunuhan mengakibatkan orang meninggal dunia dan penganiayaan berat, sambungnya. Kronologi kejadian. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana memaparkan kronologi kejadian di perumahan elit Green Lake City, Tangerang, dan Jalan Kresek Raya, penempatan ABC, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat aksi tersebut, 30 orang termasuk John Kay telah diamankan polisi. Kasus ini berawal pada Minggu 21 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat terjadi penyerangan dan penganiayaan oleh kelompok John Kay. Komplotan berjumlah 5-7 orang ini melakukan penyerangan terhadap kelompok Nus Kay di daerah Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. 1 meninggal yaitu EN meninggal karena luka bacok di beberapa tempat, dan 1 lagi putus jari tangan 4 jari berinisial AR, kata Nana di Polda Metro Jaya 22 Juni 2020 datang ke rumah Nus Kay. Irjen Nana Sujana menambahkan masih di hari yang sama sekitar pukul 12.25 waktu Indonesia Barat, 15 orang tak dikenal dan 4 mobil mendatangi satu rumah di perumahan Green Lake Cluster Australia. Komplotan yang diduga sekelompok John Kay ini datang untuk mencari pemilik rumah Nus Kay. Yang bersangkutan tidak ada. Ada istri dan anak-anak. Istri dan anak berusaha meninggalkan rumah dan terjadi pengerusakan pintu, ruang tamu, dan kamar. Lalu merusak kendaraan roda 4 milik Nus Kay dan 1 mobil milik tetangga yaitu Tommy, katanya. Anak John Kay minta maaf. Melan Refra, anak dari John Kay, terlihat datang ke Polda Metro Jaya dengan didampingi kuasa hukum Anton Sudanto. Kedatangannya itu untuk memberikan keperluan pribadi sang ayah. Selain itu, Melan mengaku kaget dan sedih atas kejadian tersebut.
Tak ayal, Melan mengucapkan permohonan maaf atas kejadian yang sudah terjadi baru-baru ini. Mengenai berita yang ada belakangan ini menyebutkan papa saya sama Opanus cukup mengagetkan ya bagi saya. Dan juga untuk kesempatan ini mau mengutarakan saya sebagai anak sangat sedih dimana saat saya jemput papa saya di Nusa Kambangan. Saat itu mempunyai harapan yang besar mengenai perubahan papa saya yang sangat dahsyat, ujarnya. Apa boleh saya sebagai anak merasa perubahan dari yang teman-teman tahu? Papa saya bagaimana dan saya merasakan dari Nusa Kambangan terus sampai ke rumah papa itu berubah dari kehidupan yang lama. Jadi semua itu saya rasakan dimulai dari saat di rumah, sambung Melan. Pernyataan kuasa hukum John Kay. Sebelumnya, kuasa hukum John Kay, Anton Sudanto, mengaku pemilik nama asli John Refra ini telah menjalani pemeriksaan terkait barang bukti senjata. Ya begini, yang pertama saya mau ngomong bahwa ada kejadian dan untuk Bang John Kay ini tetap harus kedepankan bahwa ada azas praduga tak bersalah. Tidak boleh kita langsung menyalahkan seseorang sebelum ada kekuatan hukum yang tetap, itu satu. Yang kedua, Bang John Kay sudah diperiksa semalam sampai tadi tentang UUD darurat saja, kata Anton di Polda Metro Jaya Selasa 23 Juni 2020. Bantah perintah anak buah. Tak hanya itu, kuasa hukumnya juga membantah mengenai John Kay perintahkan anak buah untuk melakukan penyerangan. Anton mengatakan kasus tersebut masih terus dalam penyelidikan. Tentu itu kami membantah John Kay perintahkan anak buahnya karena nggak ada bukti sama sekali. Tetapi tetap ini masih dalam penyelidikan. Jadi biarkanlah diuji dulu oleh penyidik. Kita nanti lihat saja apa perkembangannya, tutupnya. Pernyataan Nuskay. Sementara Nuskay mengungkapkan dirinya dan John Kay sebenarnya memiliki hubungan saudara sangat dekat. Kejadian penyerangan serta penganiayaan tersebut dikatakan hanya ada kesalahpahaman antar keluarga. Hal tersebut dijelaskan Nuskay saat melakukan wawancara dan diunggah oleh saluran YouTube TV One News. Hubungan kami kan adalah hubungan keluarga yang sangat dekat banget antara paman dan keponakan. Saya adalah pamannya, dia adalah keponakan saya, kata Nuskay. Jadi saya nggak punya masalah sama beliau, mungkin saja beliau yang punya masalah dengan saya. Cuma memang komunikasi kami agak mandek. Perjalanan waktu saya nggak tahu akan terjadi kejadian sampai kemarin, imbuknya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.